IAIN Curup merupakan salah satu perguruan tinggi yang berada di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Kelahiran IAIN Curup memiliki latar belakang sejarah yang cukup panjang. Pada awalnya, ia hanyalah sebuah fakultas Usuluddin yang berstatus sebagai fakultas jauh dari IAIN Raden Fatah Palembang. Fakultas Usuluddin IAIN Raden Fatah Curup sebagai cabang dari IAIN Raden Fatah Palembang berubah status dari IAIN dijadikan STAIN Curup. Secara yuridis resmi, perubahan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 dan hingga pada tahun 2018, STAIN Curup berubah status menjadi IAIN Curup seperti sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Sahariyah, mahasiswa PPG mata pelajaran Akidah Akhlak BID 4 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Curup dengan NIM 2558440433. Pada hari ini, Kamis tanggal 29 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Hidayah Abul Abbas NW Bukit Sari, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali pada kelas 5 dengan materi kalimat thayyibah hauqalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh ketua kelas, itu Wapi. Silakan. Berdoa dimulai. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Yang Ibu panggil namanya sedang hadir ya. Alfian, Anisia, Birli, Devita, Kamzi, Kanza, Zulkafi. Semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Untuk meningkatkan rasa
materi. Adakah yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ya, silakan Wafi. Beriman kepada hari akhir. Ya, betul. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke pelajaran, yaitu tentang kalimat thayyibah. Ibu akan menayangkan gambar. Gambar apa itu? Gambar zikir. Orang sedang berzikir. Di sana ada pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu apakah kalimat thayyibah? Sofian. Kalimat atau ucapan yang baik. Kalimat atau ucapan yang baik. Terus pertanyaan kedua, apa saja yang termasuk kalimat thayyibah? Kalimat ta'awud, basmalah, ta'awud, dan tarjih. Sebelum lanjut ke pertanyaan, apa itu bunyi kalimat tarjih? Kalimat tarjih loh. Dan diam. Berikan tepuk tangan untuk yang sudah menjawab kepada teman-teman kalian. Untuk selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan kalimat thayyibah dengan benar. Yang kedua, mampu melafazkan kalimat qalah dan artinya dengan benar. Nomor 3, mampu menjelaskan makna kalimat qalah dengan benar. Yang keempat, mampu menjelaskan waktu penerapan kalimat qalah dengan benar. Yang kelima, mampu menjelaskan keutamaan dalam mengucapkan kalimat qalah. Itulah tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan menayangkan sebuah video tentang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan dari Allah. Suatu hari, Hamzah sedang dalam perjalanan yang panjang. Matahari bersinar begitu terik dan dia tidak memiliki sisa bekal sedikit pun. Tenggorokannya kering dan badannya lemah. Namun, dia tetap harus berjalan. Tempat yang dituju masih sangat jauh. Hamzah melewati perbukitan yang terjal. Sepanjang mata memandang, hanya ada batu-batu besar, tanah kering dan pasir. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada hamba ini, pinta Hamzah. Alhamdulillah, Hamzah melihat sebuah sumur di depan sana. Dinding sumur yang terbuat dari bata itu sudah terlihat rapuh. Tali yang digunakan untuk menjebak telah putus. Sepertinya sumur ini telah lama dilupakan. Hamzah merebahkan tubuhnya dan berusaha untuk melompat ke dalam sumur. Setelah mengamati video tadi, di sana ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana sikap atau perasaan kalian jika yang masuk ke dalam sumur adalah salah satu dari kalian? Iya, Zabira, silakan. Akan merasa sedih dan ketakutan atau bisa mungkin sampai menangis karena ketakutan. Iya. Terus pertanyaan kedua, kalimat thayyibah apa saja yang disebutkan di dalam video tersebut? Hamzi, silakan. Alhamdulillah dan takbir Allahu Akbar. Betul. Terus yang ketiga,
membaca kalimat qauqalah ya. Untuk selanjutnya hikmah mengucapkan kalimat qauqalah. Apa saja hikmahnya? Yang pertama itu menghapus dosa. Yang kedua merupakan yang saudara abadi. Ketiga sebagai harta simpangan di surga. Empat menghilangkan. Kalau kalian mengharapkan dari semua itu, sering-seringlah membaca kalimat La haula wala quwwata illa billah. Untuk selanjutnya kita akan berdiskusi dengan kelompok yang silakan cari kelompoknya masing-masing yang sudah kita buat minggu lalu. Silakan, ayo berdiri nanti. Buat kelompok barunya diatur. Sudah. Sekarang ibu akan membagikan lembar kerjanya ya ke masing-masing kelompok. Sudah ibu bagikan. Sekarang silakan dikerjakan. Yang soal yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Nah, diam dulu diam. Waktunya atau waktu mengerjakannya cuma 15 menit ya. Kenapa Kafi? Ada pertanyaan? Mau ribut. Yang lain jangan bengong terus. Bantu temannya yang bisa. Yang punya pendapat lain kasih tahu temannya ya. Kenapa ini? Berapa? Yang penting buat dan benar. Dan nanti diskusinya masing-masing kelompok untuk maju membacakan hasil diskusinya. Kelompok mana yang duluan? Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Hasil diskusi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, bagian singkat. Lafaz kalimat qauqalah adalah La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Arti kalimat qauqalah adalah tiada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Kita membacakan kalimat qauqalah saat menghadapi apabila mendapatkan beban berat atau mengalami berbagai kesulitan. Kapan sebaiknya kita membaca kalimat qauqalah? 1. Ketika mendengarkan seruan azan. 2. Ketika meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus membaca kalimat qauqalah? 1.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan kepada Niza yang sudah membacakan hasil diskusinya. Untuk selanjutnya kelompok 2 yaitu Kansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. 1. Lafaz kalimat maqalah adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Arti kalimat maqalah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Kita membaca kalimat maqalah saat menghadapi apabila mendapat beban berat atau mengalami berbagai kesulitan. 2. Kapan sebaiknya kita membaca kalimat maqalah? Ketika mendengar suara azan. Mengapa kita harus membaca kalimat maqalah? Hanya bisa menghapus dosa-dosa merupakan salah satu amal soleh yang berpahala abadi. 3. Pertama, maqalah mengingat kita kepada Allah, benar. 2. Maqalah dibaca saat merasa kesulitan, benar. 3. Maqalah mengajarkan sikap sombong, salah. 4. Tuliskan 2 contoh kegiatan yang bisa disertai membaca kalimat maqalah. Jika sedang menghadapi ujian, pada saat sakit. Kesimpulan, kalimat maqalah adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat ini dibaca ketika mendengar suara azan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Untuk selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan tugas refleksi kepada kalian yang akan kalian jawab pada kertas yang akan dibagikannya. Silakan dijawab, tulis nama dan kelas. Gimana anak-anak? Sudah selesai? Ya, yang sudah, tunggu temannya yang belum silakan dilanjutkan. Sudah selesai anak-anak? Kalau udah, sekarang bisa maju ya untuk membacakan hasil refleksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adakah manfaat yang diambil dari pembelajaran terkait materi kalimat thayyibah haqqolah? Manfaat bagi saya adalah saya jadi tahu bahwa ketika kita menghadapi kesulitan, baik itu yang mudah dan sulit, kita bisa mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Keempat, apakah pembelajaran pada pertemuan kali ini sangat menarik? Ya, karena ada video pembelajaran dan pemahaman ini sangat pembelajaran sehingga saya tidak bosan mengikuti pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya kalian udah lemes-lemes ya. Nah, untuk itu kita cukup semangat dulu. Ayo silakan berdiri. Udah mulai cukup semangat. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Apa saja kesimpulannya? Yang pertama yaitu kalimat thayyibah artinya kalimat atau ucapan yang baik. Yang kedua kalimat haqqolah dan zikir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang bermakna tiada daya pada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai orang Islam harus membiasakan mengucapkan perkataan yang baik dan yang bermanfaat. Apabila tidak bisa berkata baik, hendaklah kita diam. Terus yang keempat, kalimat thayyibah bermakna sebagai kalimat baik yang berisi sanjungan dan pujian terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi kesimpulannya ya. Sebelum ibu tutup, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, itu yang bertanya ya. Atau silakan buka LKS-nya halaman 22 di bagian soal latihan. Sudah ketemu? Sudah, silakan ditandai supaya tidak lupa nanti sampai rumah ya. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Tandai saja. Sudah? Sudah, kalau tidak ada, kita tutup pelajaran pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.